Bidadari chapter 63. Kamu nanya, ini beneran nilai rapot kamu, bukan hasil nyontek? Reiko tadi tidak kuat. Dia melihat darah itu. Bau darah sebenarnya tak tercium, tapi sugesti dalam otaknya membuat dirinya mual ingin muntah. Makanya Reiko mengumpat sendiri dan tadinya ingin keluar dari kamar Aida. Tak ada alasan lagi, dia masih menunggu di dalam sana. Toh Aida juga tidak berbohong kan? Dia melakukan semua yang dia ucapkan itu. Lalu kenapa Reiko harus tetap curiga? Tapi dia tidak jadi keluar dari kamar Aida ketika matanya menatap ke arah barang-barang pribadi wanita yang dinikahinya sebulan lebih yang lalu. Sebenarnya Reiko tidak ada niat sih untuk menggaratak. Tapi karena penasaran, langkahnya pun menuju ke arah meja yang seperti meja kerja atau meja belajar itu. Di sana ada tumpukan surat-surat penting yang ditaruh dalam folder begitu rapi. Rasa penasaran Reiko membuat dirinya pun membuka folder berwarna merah itu. Saat Aida masih di kamar mandi. Jadi dari kamu SD sampai SMA ranking 1 terus. Ya, jelas saja Reiko membuka isi folder tersebut karena memang di sana dia melihat ada surat-surat berharga Aida, mulai dari akta kelahiran hingga raport. Aida menyimpan raport SD sampai sekolah menengah atasnya yang membuat Reiko penasaran prestasinya di sekolah. Apalagi Aida selalu pintar membalikan semua kata-katanya. Jadi tidak mungkin kan dia melepas kesempatan untuk mengecek di folder itu. Oh, hanya itu saja ucapan Aida. Tapi dia langsung ngeloyor keluar begitu saja, tak peduli dengan pertanyaan tadi. Hei, mannermu mana, manner? Makanya Reiko terpaksa mengejarnya. Dan dengan langkahnya yang memang lebih besar daripada Aida, dia bisa berdiri di depan Aida dan membuat wanita itu terpaksa harus mengerem dadakan lagi. Lah, Bapak nanya, Bapak bertanya-tanya, Bapak tanya manner saya. Apa-apaan kamu? Reiko bingung campur kesal. Dia pun marut tangannya di pinggang, tak suka dengan jawaban Aida barusan. Saya lagi bicara serius sama kamu. Ish, gak gaul. Ini nih, kalau umur udah setengah tua, gak nyambung. Aida itu kan anak yang usianya baru 18 tahun di tahun 2023. Sedangkan Reiko tumbuh dewasa dan masuk masa remaja itu beberapa tahun yang lalu. Tak ada pertanyaan begitu di zamannya. Lah, apa maksudmu? Makanya Reiko bingung campur aduk sama kesal. Gaul Pak, buka TikTok, YouTube, Reels, atau Short. Itu lagi happening Pak. Ini yang lagi happening. Lah, Bapak nanya, Bapak bertanya-tanya, apanya yang lagi happening? Kamu tuh. Reiko sudah mengangkat tangan kanannya dengan mengepal penuh emosi. Dan di saat itulah Aida tertawa. Lalu dengan antisipasi langkah 1000, dia berlalu meninggalkan Reiko menuju ke arah dapur dengan gerakan menghindarnya yang lincah. Kamu ngerjain aku lagi, Jangan ngambuk dulu, Pak. Aida tahu pasti Reiko akan mengejarnya ke dapur. Karena itu dia sudah mengangkat kedua tangannya menyerah. Saat itu dirinya juga sudah membuang sesuatu yang memang harus dibuang ke tempat sampah. Itu tuh lagi happening Pak. Coba deh Bapak buka handphone deh. Cek itu. His, Reiko tetap tak suka dan mengerucutkan bibirnya. Kalau aku nggak tahan dari tadi semua emosiku, habis kamu udah tarik babak belur, seru Reiko kesal. Dan kini pandangan matanya tak sengaja mengarah pada sesuatu yang memang menjadi alasan utamanya kenapa dia datang ke apartemen itu.
sesuatu yang hampir saja dia lupakan karena tragedi-tragedi yang terjadi ketika dia berbicara dengan Aida sejak sampai di apartemennya sampai sekarang. Katakan padaku, apa maksudnya kamu menulis di atas kertas itu? Supaya Anda tidak perlu mengobrol lagi dengan saya, maka saya kirim memo. Ambillah sarapan di jam 6 pagi. Ucap Reiko yang mengulang kata-kata yang tertulis di kertas yang ada di hadapan CCTV itu. Dia masih hafal kata-kata sederhana yang membuatnya kalang kabut. Dan jelaskan padaku, kenapa di semua CCTV rumahku kamu membuat ini? Apa kamu naik dengan tangga ke CCTV dan menempelkan lidi yang sudah terpasang kertas bertuliskan yang sama seperti itu? Tapi sayangnya, kata-kata sederhana itu bisa menimbulkan masalah besar jika dilihat oleh Brigita. Wanita itu mungkin saja tidak akan peduli awalnya. Tapi di setiap tempat di ruangan apartemen Reiko itu kan ada CCTV-nya. Jadi ada kertas di depan CCTV seperti itu. Tentu saja akan mengganggu matanya, bukan? Untung saja kekasihku tidak tahu. Dan untung aku membuka CCTV-nya duluan sampai aku menemukan itu. Desis Reiko lagi. Kini sudah kembali pada bisnisnya yang menjadi alasan kemurkaannya hingga buru-buru pergi menemui Aida. Jelaskan apa maksudnya kamu melakukan ini? Kondisi Reiko sekarang sudah seperti bapak-bapak yang memarahi anaknya. Tangan kirinya di pinggang, dengan jari telunjuk tangan kanannya itu menunjuk-nunjuk pada Aida. Tentu saja dengan pandangan matanya yang terlihat tegas seperti ingin mengajar pada anak nakal. Yang pertama, supaya tidak bisa tahu saya tidak negative thinking. Dan saya punya bukti kalau bapak selama ini menguntit saya dengan CCTV itu. Lah, ini kan rumahku. Reiko kini melipat kedua tangannya bersih dekat. Sesaat setelah berbicara. Wajar jika aku ingin tahu apa saja yang kamu lakukan di sini. Reiko kini memicingkan matanya. Masih baik aku tidak memasang alat perekam suara. Kalau aku melakukannya, semua umpatan di bibirmu itu, setiap kali kamu bicara masuk ke dalam kamarku, pasti aku tahu hardiknya kemudian. Aku memang ingin sekali memasang alat perekam suara, tapi memang belum sempat karena kemarin proyek banyak sekali yang harus aku urus dan urusan kantor juga belum selesai. Sebenarnya tidak baik juga sih Reiko seperti alibinya itu. Reiko memang berniat untuk melakukan itu, hanya saja dia lupa. Kerjaannya banyak, membuat niat dalam hatinya belum terrealisasi. Tapi kan Aida tentu saja tidak tahu apa yang di dalam hatinya, bukan? Sekarang katakan padaku, apa alasanmu sering komat kamit di dalam kamarku? Apa yang kamu umpat? Apa nanya? Bapak bertanya-tanya. Ampun Pak. Aida langsung menutup mulutnya karena Reiko tadi menggerakkan tangan kanannya seakan-akan ingin memukulnya saat mendengar apa yang baru saja terlontar dari bibir gadis itu. Bisa gila aku kalau terus-terusan mendengar apa yang kamu katakan tadi itu. Itu lagi trending Pak. Udah. Reiko tidak mau mendengar lagi. Dia juga sudah melihat ke arah jam tangannya dan kini sudah mengkhawatirkan sesuatu saat matanya memicing kembali kepada Aida. Gara-gara kamu sekarang nih, aku jadi ketinggalan rapat penting. Dan gara-gara kamu, aku jadi buang-buang waktu di sini buat ngeliat kebodohan kamu ini. Kan saya nggak nyuruh, Pak. Jawab lagi, awas kamu. Reiko kembali bertolak pinggang macam ayah yang galak pada anaknya. Kenapa kamu masih diam di situ? Lah, saya harus apa emangnya Pak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
Dan saat itu juga Aida tak bisa menahan tawa di bibirnya mendengar yang baru saja diutarakan oleh Reiko. Masih bisa tertawa lepas dia. Begitu. Padahal dia tahu aku sedang marah besar. Tapi aku senang juga sih bisa membalas ucapannya. Dari tadi aku kena terus soalnya. Sebenarnya Reiko kesal melihat Aida yang tertawa terbahak-bahak. Bahkan wajahnya sampai merah ketika mendengar Reiko dengan intonasi suara yang sama seperti tiap orang yang mentrendingkan kata-kata itu menjawab pertanyaan Aida. Kena deh aku. Aduh, harus cari kata-kata bukan pertanyaan, seru Aida memekik. Yang menyadarkan Reiko juga kalau dirinya tidak punya banyak waktu. Harus kembali ke kantor, pikir hati Reiko lagi. Karena itulah dia tidak mau buat candaan lagi. Meski sebenarnya dia juga tidak mau melewatkan kemenangan besarnya itu. Membuat Aida sampai saat ini berpikir keras apa kalimat yang harus dia lontarkan. Berhenti berpikir, cepat ambil tangannya. Perintah Reiko yang masih bergelak pinggang menatap Aida. Sebentar Pak. Aida tahu tujuan Reiko apa. Dia pun segera mungkin mengambil apa yang diinginkan oleh pria yang membuat matanya memerah dan perutnya sakit karena geli tertawa tadi. Bocah alim itu, dia benar-benar membuat penasaran ingin tahu. Reiko sebetulnya ingin sekali membuka handphonenya dan mencari tahu fenomena kamu nanya tadi. Ini Pak. Tapi karena posisi ruangan perkakas ada di dekat dapur, jadi Reiko tahu tidak akan cukup waktunya. Makanya dia hanya diam saat Aida membawa tangga itu mendekat kepadanya dengan jari telunjuknya mengarah pada CCTV. Ambil semua kertas air pancingannya itu. Lepaskan dari CCTV ku sekarang juga. Aida kaget. Dikiranya memang Reiko yang ingin naik ke atas. Makanya maksud Bapak saya naik gitu. Tanya Aida yang membuat Reiko tersenyum sebelum menjawab. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.